Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-asran rahimakumullah. Tak terasa ya, sekarang udah sasih apa? Udah sasih hapit ya. Sebentar lagi mau ke sasih Rayagung. Kalau yang nggak tahu Rayagung itu Idul Adha ya. Yang mana di bulan Idul Adha bagi yang mampu kan kita suka melakukan ibadah kurban ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rizki kepada kita semuanya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kurban. Nah, mungkin insya Allah pada saat ini sampai pada bulan Idul Adha ke depannya seminggu sekalian saya akan membahas kayaknya ya yang berhubungan tentang kurban. Maka apa kali ini yang ingin saya bahas yang berhubungan dengan kurban? Misalkan ada seseorang nih ya yang berkurban. Kulit kurban itu biasanya bagi pemilik kurban tersebut akan kulit kurban biasanya jarang yang peduli ya. Biasanya suka diberikan percuma begitu saja seperti itu. Nah, yang menjadikan pertanyaan itu hukumnya boleh gak kalau kulit kurban tersebut kita diberikan terhadap orang lain ataupun misalkan kepada penjagalnya ya. Orang yang memotong hewan kurban tersebut, maksudnya seperti itu. Baik. Maka saya ketemukan ada di dalam kitab Fiqhul Minhaj, ada madhabi Imam Syafi'i pada juz pertama pada Shahifah 236 dan juga satu lagi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab pada juz 8 pada Shahifah 311 ya. Jadi ada dua referensi kitab yang insya Allah nanti saya gabungkan pembahasannya. Saya baca dulu referensi kitabnya ya, karena kan kita lagi ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Walil mudahhi, misalkan ada seseorang nih ya, yang berkurban, ayyatasaddaqa, orang tersebut bersedekah, memberikan. Apanya? Bijildi udhiyatihi, akan kulit kurban tersebut. Au yantafi'u, ataupun memberikan kemanfaatan ya, huwa bihi ya terhadap kulit kurban tersebut. Walakin tetapinya di dalam kitab ini dikatakan laisa enggak boleh lahu bagi orang yang berkurban tersebut ayyabi'ahu menjual akan kulit itu au ayyu'tiyahu lil jazzari ataupun memberikan terhadap penjagal tersebut ya ataupun orang yang memotong hewan kurban tersebut ujrata dzabahihi dikarenakan buruh karena udah memotong hewan kurban tersebut begitu. Li'anna dzalika, kenapa hal itu gak boleh dilakukan? Karena naqsun minal udhiyati, karena itu bisa mengurangi ya yufsiduha, bahkan itu bisa meruksak akan pahala dari berkurban itu. Walima rawahu al-Baihaqi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di dalam hadis dikatakan man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah, barang siapa yang menjual kulit dari hewan kurban maka itu tidak termasuk kurban gitu. Nah, ini saya lengkapi dengan pembahasan selanjutnya, ada yang lebih jelas di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Wattafaqat, ini udah diitifakan, udah sepakat. Siapa yang sepakat? Nususus Syafi'i, pirang-pirang ya dari nas-nasnya para madhab Imam Asy-Syafi'i wal ashabi, dan juga para ashabnya, ala annahu, bahwa sesungguhnya kelakuan la yajuzu, kita tuh enggak diperbolehkan apa bai'u syai'in, misalkan menjual satu perkara, minal hadi, dari apapun itu yang ada di dalam kurban ya. Wal udhiyah, maksudnya udhiyah itu adalah kurban, dan wal hadi itu tapi untuk wal hadi ini kayaknya saya nggak akan membahas lebih jauh ya, karena itu nantinya akan lebih melenceng. Nadhron, apakah kurbannya dikarenakan nazar, karena au tatawu'an, ataupun kurbannya itu kurban sunnah. Nah, ini juga yang harus dibahas lebih lanjut. Kurban itu ada kurban yang mana sifatnya itu bisa berubah menjadi wajib, menjadi nazar. Kalau misalkan kurban yang sifatnya menjadi wajib menjadi nazar, itu bahkan orang yang berkurban tersebut tidak boleh memakan daging sedikit pun, meski sesuap pun itu gak boleh. Berbeda kalau misalkan kurban yang mana sifatnya sunnah,
itu boleh kita memakan sedikit dari daging kurban tersebut. Tapi mohon maaf ya, saya enggak akan membahas apa sih perbedaannya kurban nazar dan sunnah gitu ya. Karena bukan ini yang dipertanyakan. Insya Allah nanti kapan waktu ya. Sawaun fi dzalikal lahmu, apakah di dalam kurban itu mau menjual dagingnya ataupun wasyahmu ataupun gajihnya, wal jildu ataupun kulitnya, wal qarnu ataupun tanduknya, wasufu ataupun bulunya, wa ghairuhu dan selain dari itu. Wala yajuzu, kita tuh nggak diperbolehkan ja'lul jildi, menjadikan kulit tersebut, wa ghairihi dan selain dari kulit tersebut, apa, ujrotan lil jazzari, buruh untuk orang yang memotong hewan kurban tersebut. Bal yatasaddaqu, tetapi kalau disedekahkan ya bihi kulit tersebut al mudhahi, terhadap orang yang orang yang melakukan kurban tersebut, maksud saya, au yattakhidhu minhu, ataupun mengambil kulitnya itu mayantafi'u, karena ingin mengalap kemanfaatan, bi ainihi kasiqain au dalwin au khufin wa ghairi dzalik. Misalkan mau dijadikan beduk gitu ya, ataupun misalkan bungkus Al-Qur'an dari kulit, ataupun sandal ataupun lainnya. Oke. Itu referensi yang saya bacakan di dalam dua kitab tersebut. Saya terangkan kembali karena takut gak paham ya, karena saya baca dengan referensi kitabnya. Sekali lagi, apakah diperbolehkan? Misalkan kalau kita itu berkurban gitu ya, mau sapi, mau domba, mau kambing, misalkan kulitnya itu kan biasanya kan nggak suka dibagikan kepada masyarakat kan kulitnya, karena kalau dibagikan ya karena itu kan sulit untuk diolahnya kan, kulit itu kan biasanya nggak dimakan, dan dimakan pun itu sulit banget gitu ngolahnya. Nah, oleh karena itu kulitnya kan suka dipisah sama dengan daging-dagingnya, yang dibagikan kan daging-dagingnya, kulitnya kita diamkan. Nah, kemudian kulitnya itu misalkan kita dikasihkan kepada orang lain, itu apakah boleh? Itu hukumnya boleh. Jadi kita bersedekah memberikan kulit ini, kita nggak bisa ngolah, siapa tahu orang lain makan bisa ngolah gitu kan ya. Nah, itu hukumnya boleh, kita memberikan kepada orang lain. Tetapi kalau misalkan kita ini yang berkurban, misalkan yang tidak diperbolehkan itu adalah ini. Kita memberikan kulit tersebut kepada penjagal, artinya penjagal orang yang memotong hewan kurban tersebut, tetapi diniatkannya ujroh. Artinya niatnya ujroh adalah niat untuk upah gitu ya, niatnya upah. Misalkan aku nih yang berkurban, ya udah deh kamu kan udah motong hewan kurban aku gitu. Nah ini kan kalau misalkan kulit ini dijual ini lumayan loh, misalkan kalau kulit sapi ini dijual ini harganya sekitar 250.000 misalkan gitu ya ke emang penjagal nate. Ya udah deh mang penjagal, aku bayarnya pakai kulit aja ya. Gitu misalkan. Kita itu nggak boleh memberikan upah sama si penjagal tersebut menggunakan kulit, itu nggak boleh. Jadi harus gimana? Ya harus kita bayar aja pakai uang gitu. Berapa mang memotong satu sapi nih ataupun satu domba nih, berapa nih? Mang biasanya dibayar sama orang lain. Oh biasanya 200.000 neng, ya udah aku bayar nih 200.000 gitu. Jadi gak boleh kalau dibayar sama kulit itu ya. Paham di sini ya? Nah kecuali kalau kita udah bayar nih si mangnya 200.000 nih mang, ini upah karena mang udah memotongkan hewan kurbanku, ini sekalian aja deh mang, kulitnya buat mang aja misalkan gitu ya. Nah itu kan berarti kita bersedekah. Nah kalau itu mah gak apa-apa gitu, diterimalah kulit itu sama si emangnya. Terus sama si emangnya di gimana ini, terserah si emang, yang namanya juga udah ngasih ya. Biasanya tuh sama si emangnya tuh suka dijual gitu ya, suka ada gitu penadahnya, penampungnya, seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaan lagi nih, boleh nggak kalau misalkan kita yang punya kurbannya itu, misalkan kita jual kulitnya itu, misalkan contohnya kasusnya gimana ya, misalkan di satu kampung gitu ya, nah di satu kampung itu diadakan panitia kurban gitu, nah sehingga dalam satu kampung itu banyak banget nih gitu yang berkurban, sampai ada 20 domba misalkan ya, sampai 20 kambing, nah kan otomatis itu kulitnya kan gak dibagikan nih ke masyarakat. Wah ini banyak banget nih kulit kambingnya sampai ada 20 gitu ya. Ada 20 kulit domba misalkan. Nah sama panitia itu yaudah deh inisiatif.
panitia itu misalkan menjual kulit tersebut. Memang sih secara dasarnya kita tuh nggak boleh, barusan di dalam kitab yang pertama saya bacakan, kita itu nggak boleh menjual bagian apapun itu termasuk kulitnya, itu nggak boleh. Tetapi ada keterangan di dalam kitab yang kedua, di dalam kitab Syarah Muhadzab, itu diperbolehkan kita menjual sekira-kira hasil darinya itu diberikan lagi kemanfaatannya, seperti itu ya. Jadi itu ada pembahasannya di referensi kitab yang kedua yang saya bacakan. Jadi kalau misalkan oleh panitia dijual, kemudian hasilnya diberikan lagi kemanfaatannya bagi halayak umum, itu tidak apa-apa, seperti itu. Tapi gak boleh kita jual hasilnya itu untuk orang yang yang berkurban itu gitu, kulitnya dijual misalkan 200.000, diambil lagi nih sama orang yang berkurban, itu mah gak boleh gitu ya, kan udah berkurban namanya juga. Tetapi boleh dijual itu adalah untuk kemanfaatan yang lain, ataupun kan ini mah disedekahkan aja deh kulitnya, misalkan dijadikan beduk di masjid misalkan, tadi kan ada contohnya seperti itu. Nah itu nggak apa-apa, insya Allah paham ya. Jadi untuk permasalahan ini, bagi yang berkurban tidak boleh membayar kepada penjagalnya dengan kulit tersebut. Jadi dibayarnya harus dengan apa? Ya bayar aja dengan upah sesuai setara berapa di daerah tersebut. Begitu ya, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.